Demo setahun Bobi Nasution di Medan ricuh. Mahasiswa kami dianggap tak cerminkan pemuda Islam. Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Medan soal kepemimpinan Bobi Nasution di Balai Kota Medan berujung ricuh. Kericuhan itu direspons Sekretaris Al-Jam'iyatul Wasliyah Kota Medan, Hasanul Jihadi, yang menilai demonstrasi yang dilakukan tidak mencerminkan anak muda Islam. Pendemo dinilai mempertontonkan sikap yang dinilai arogan. Hasanul Jihadi mengatakan kericuhan saat demo itu tidak pantas dijadikan teladan sebab mempertontonkan sikap-sikap yang tidak mencerminkan anak muda Islam yang intelektual. Unjuk rasa itu diperbolehkan bahkan dilindungi undang-undang, namun sebagai pemuda Islam dan intelektual harusnya unjuk rasa disampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang pantas dijadikan teladan. Demikian ujar Hasanul Jihadi. Dia menyebut aksi mahasiswa menaiki pagar sambil berteriak-teriak merupakan hal yang tidak pantas dilakukan anak muda Islam, apalagi kaum intelektual. Cara itu bukanlah cara Rasulullah, demikian jelas Hasanul. Selain itu, dia juga menyoroti sikap masa aksi saat berhadapan dengan asisten pemerintah dan sosial sekretariat daerah Kota Medan, M. Sofian, yang saat itu menerima aspirasi mereka. Sikap mereka terhadap asisten pemerintah dan sosial sekretariat daerah Kota Medan yang menerima dan mendengar aspirasi mereka juga sangat tidak pantas. Mereka bicara terkesan membentak Pak Sofian di nada tinggi, itu tidak pantas, apalagi itu orang tua. Itu bukan mencerminkan pemuda Islam yang intelektual, bukan budaya kita itu. Demikian lanjutnya. Hasanul juga mempertanyakan motivasi masa aksi yang terkesan memaksa untuk masuk ke dalam gedung Balai Kota. Padahal katanya keterangan dari Sofian yang mengatakan Wali Kota Bobi Nasution tengah melakukan rapat sudah sangat jelas. Penjelasan dari Pak Sofian mengenai Wali Kota tengah melakukan rapat sudah sangat jelas. Mengapa massa masih memaksa untuk masuk ke dalam gedung? Apa motivasi dari masa aksi sampai terkesan memaksa begitu? Demikian katanya. Katanya sebagai tamu juga harus punya adab dan etika. Sebagai seorang pemuda Islam dan intelektual harus lebih mengutamakan adab dan juga sopan santun. Sebagai tamu, layaknya bertamu harus mengedepankan etika, adab dan juga sopan santun. Arogansi itu harus ditiadakan. Jangan sikap angkuh yang dipertontonkan. Sebagai intelektual tidak pantas bersikap begitu. Demikian tuturnya. Selain itu, Hasanul Jihadi juga berpendapat Wali Kota Medan Bobi Nasution hingga saat ini sangat bersahabat dan selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kelompok organisasi mahasiswa. Sepengetahuan saya, Wali Kota Medan Bobi Nasution itu sangat dekat dengan kelompok organisasi mahasiswa, bahkan beliau selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kalau kemudian Wali Kota tidak menghadiri masa aksi, itu jangan dijadikan sebagai penilaian bahwa Wali Kota tidak mau mendengar, beliau kan juga punya kesibukan. Demikian pungkasnya. Menantu Presiden Jokowi digugat 100 miliar rupiah. Bobi Nasution digugat warga Medan. Menantu Presiden Joko Widodo digugat 100 miliar rupiah oleh seorang warga karena persoalan di rumah sakit. Menantu Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Medan, Bobi Nasution, digugat warga 100 miliar rupiah karena persoalan di RSUD Pirna di Medan. Adapun persoalan tersebut menyangkut kasus tabung oksigen kosong yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dari informasi yang tertera di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Medan, adapun yang menggugat Wali Kota Medan Bobi Nasution, Pemko Medan dan RSUD Pirngadi tak lain keluarga dari korban tabung oksigen kosong tersebut. Menurut Temis Si Mari, penasihat hukum keluarga korban, gugatan ini sebenarnya bukan semata-mata soal uang. Namun pihak keluarga ingin RSUD Pirngadi Medan meminta maaf secara terbuka. Selama ini RSUD Pirngadi Medan terkesan tidak peduli dengan kasus yang telah merenggut nyawa keluarga korban. Inti dari gugatan ini adalah memberikan pelajaran kepada pihak rumah sakit atas kejadian tersebut dan mohon kepada Pak Wali Kota untuk memperhatikan kinerja dari rumah sakit Pirngadi. Menurut kami sebagai lawyer, seiring berjalannya sidang, ini rumah sakit sistem atau manajemennya tidak baik. Demikian kata Temis usai sidang di PN Medan pada Senin 7 Maret. Menurut Temis, gugatan yang terdaftar dengan nomor register 695/PDT-2021/PN MDN tersebut telah berlangsung sebanyak 17 kali di PN Medan. Adapun hakim yang mengadili perkara ini yakni Hakim Bambang Joko Winarno. Temis mengatakan awalnya kliennya tidak ada niatan mengajukan gugatan. Namun karena setelah ditunggu tidak ada niatan baik dari pihak rumah sakit maupun Pemko Medan melakukan pertemuan dengan keluarga kliennya, pihaknya kemudian mengajukan gugatan. Sebenarnya simpelnya keluarga almarhum ini dari pihak rumah sakit atau Wali Kota belum ada yang mendatangi keluarga sesuai dengan janji yang telah diucapkan di media. Jadi pihak keluarga juga bingung, ini kok pihak rumah sakit dan Bapak Wali Kota kenapa tidak ada memenuhi janjinya. Dari situ mereka mendatangi kami sebagai lawyer untuk mohon bantuan dan kami sudah mengupayakan sebelum memasukkan gugatan ini
Kami mengupayakan dengan melakukan undangan sampai 3 kali untuk bertemu. Namun itu pun tidak ada dijawab, secara tertulis pun tidak ada. Demikian cetusnya. Demo setahun Bobi Nasution di Medan ricuh. Mahasiswa kami dianggap tak cerminkan pemuda Islam. Demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Medan soal kepemimpinan Bobi Nasution di Balai Kota Medan berujung ricuh. Kericuhan itu direspon Sekretaris Al-Jam'iyatul Wasliyah Kota Medan, Hasanul Jihadi, yang menilai demonstrasi yang dilakukan tidak mencerminkan anak muda Islam. Pendemo dinilai mempertontonkan sikap yang dinilai arogan. Hasanul Jihadi mengatakan kericuhan saat demo itu tidak pantas dijadikan teladan sebab mempertontonkan sikap-sikap yang tidak mencerminkan anak muda Islam yang intelektual. Unjuk rasa itu diperbolehkan bahkan dilindungi undang-undang, namun sebagai pemuda Islam dan intelektual harusnya unjuk rasa disampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang pantas dijadikan teladan. Demikian ujar Hasanul Jihadi. Dia menyebut aksi mahasiswa menaiki pagar sambil berteriak-teriak merupakan hal yang tidak pantas dilakukan anak muda Islam, apalagi kaum intelektual. Cara itu bukanlah cara Rasulullah, demikian jelas Hasanul. Selain itu, dia juga menyoroti sikap masa aksi saat berhadapan dengan asisten pemerintah dan sosial sekretariat daerah Kota Medan, M. Sofian, yang saat itu menerima aspirasi mereka. Sikap mereka terhadap asisten pemerintah dan sosial sekretariat daerah Kota Medan yang menerima dan mendengar aspirasi mereka juga sangat tidak pantas. Mereka bicara terkesan membentak Pak Sofian di nada tinggi, itu tidak pantas, apalagi itu orang tua. Itu bukan mencerminkan pemuda Islam yang intelektual, bukan budaya kita itu. Demikian lanjutnya. Hasanul juga mempertanyakan motivasi masa aksi yang terkesan memaksa untuk masuk ke dalam gedung Balai Kota. Padahal katanya keterangan dari Sofian yang mengatakan Wali Kota Bobi Nasution tengah melakukan rapat sudah sangat jelas. Penjelasan dari Pak Sofian mengenai Wali Kota tengah melakukan rapat sudah sangat jelas. Mengapa massa masih memaksa untuk masuk ke dalam gedung? Apa motivasi dari masa aksi sampai terkesan memaksa begitu? Demikian katanya. Katanya sebagai tamu juga harus punya adab dan etika. Sebagai seorang pemuda Islam dan intelektual harus lebih mengutamakan adab dan juga sopan santun. Sebagai tamu, layaknya bertamu harus mengedepankan etika, adab dan juga sopan santun. Arogansi itu harus ditiadakan. Jangan sikap angkuh yang dipertontonkan. Sebagai intelektual tidak pantas bersikap begitu. Demikian tuturnya. Selain itu, Hasanul Jihadi juga berpendapat Wali Kota Medan Bobi Nasution hingga saat ini sangat bersahabat dan selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kelompok organisasi mahasiswa. Sepengetahuan saya, Wali Kota Medan Bobi Nasution itu sangat dekat dengan kelompok organisasi mahasiswa, bahkan beliau selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kalau kemudian Wali Kota tidak menghadiri masa aksi, itu jangan dijadikan sebagai penilaian bahwa Wali Kota tidak mau mendengar, beliau kan juga punya kesibukan. Demikian pungkasnya. Menantu Presiden Jokowi digugat 100 miliar rupiah. Bobi Nasution digugat warga Medan. Menantu Presiden Joko Widodo digugat 100 miliar rupiah oleh seorang warga karena persoalan di rumah sakit. Menantu Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Medan, Bobi Nasution, digugat warga 100 miliar rupiah karena persoalan di RSUD Pirna di Medan. Adapun persoalan tersebut menyangkut kasus tabung oksigen kosong yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dari informasi yang tertera di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Medan, adapun yang menggugat Wali Kota Medan Bobi Nasution, Pemko Medan dan RSUD Pirngadi tak lain keluarga dari korban tabung oksigen kosong tersebut. Menurut Temis Si Mari, penasihat hukum keluarga korban, gugatan ini sebenarnya bukan semata-mata soal uang. Namun pihak keluarga ingin RSUD Pirngadi Medan meminta maaf secara terbuka. Selama ini RSUD Pirngadi Medan terkesan tidak peduli dengan kasus yang telah merenggut nyawa keluarga korban. Inti dari gugatan ini adalah memberikan pelajaran kepada pihak rumah sakit atas kejadian tersebut dan mohon kepada Pak Wali Kota untuk memperhatikan kinerja dari rumah sakit Pirngadi. Menurut kami sebagai lawyer, seiring berjalannya sidang, ini rumah sakit sistem atau manajemennya tidak baik. Demikian kata Temis usai sidang di PN Medan pada Senin 7 Maret. Menurut Temis, gugatan yang terdaftar dengan nomor register 695/PD3G/2021/PN MDN tersebut telah berlangsung sebanyak 17 kali di PN Medan. Adapun hakim yang mengadili perkara ini yakni Hakim Bambang Joko Winarno. Temis mengatakan awalnya kliennya tidak ada niatan mengajukan gugatan. Namun karena setelah ditunggu tidak ada niatan baik dari pihak rumah sakit maupun Pemko Medan melakukan pertemuan dengan keluarga kliennya, pihaknya kemudian mengajukan gugatan. Sebenarnya simpelnya keluarga almarhum ini dari pihak rumah sakit atau wali kota belum ada yang mendatangi keluarga sesuai dengan janji yang telah diucapkan di media.
Jadi pihak keluarga juga bingung, ini kok pihak rumah sakit dan Bapak Wali Kota kenapa tidak ada memenuhi janjinya. Dari situ mereka mendatangi kami sebagai lawyer untuk mohon bantuan dan kami sudah mengupayakan sebelum memasukkan gugatan ini. Kami mengupayakan dengan melakukan undangan sampai 3 kali untuk bertemu. Namun itu pun tidak ada dijawab, secara tertulis pun tidak ada. Demikian cetusnya.